Kristiani pergi ke gereja mana-mana dulu. Wes, hebatnya dukun cuma bisa baca pikiran manusia. Hebatnya Oten bisa baca pikiran Tuhan. Daripada dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Biarkan pukulan bertubi-tubi tepat di hidung Hedis. Pertanyaan saya, yang bonyok siapa? Tuhan. Modern dilakukan oleh tim kedokteran Universitas Alexandria membuktikan bahwa kebanyakan orang yang berwudu secara kontinu Tuhannya tenggelam, ngap, tahu nggak ngap sama air. Mungkin Anda rabu. Anda yang rabu. Karena setan-setan, coba baca. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereaksi dan menjawab ya fitnahan yang dilontarkan oleh Edis TV dan kita bongkar kebodohannya. Seperti biasa, mari kita putar videonya. Setan, karena itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar. Karena Anda tidak tahu, karena Anda kafir. Nah, mantap Bu, karena Anda kafir. Bagus Bu, nih mak gue nih. Nih suka gue. Nih mak gue nih. Bagus Mak. Lanjut. Oke. Anda Jadi ingat itu. ketika saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu Saya berbohongnya dari mana? Najis. Itu Paling kurang ya guys ya, kalau kita nggak punya ilmu kayak ibu ini boleh keke gitu kan, kalau nggak punya ilmu ya. Nah, dimana di dalam pengertian itu kan sifatnya metaforis, tapi dia maunya literally. Tenang, kita masih punya Ayub 23 ayat 7. Nah, nanti kita jawab ya. Nah, itu ada di Ayub 23, Ayub 27 ayat 3. Nanti kita counter ya guys ya. Mari kita dengarkan dulu ya. Oke, mantap Bu. Kita support dulu Ibu nih, keren. itu bukan bohong, najis. Terus Anda bilang katanya fitnah. Itu kita itu tahu Anda. Setiap mengapain air wudhu kita harus bersih. Sedangkan Anda Sebentar. dengar. Tenangkan diri dulu, tenangkan. Tenangkan. Mantap, Bu. Anda tidak usah menjelaskan agama Islam. Tenangkan dulu gini. Dengar. Tadi kan Anda Karena bilang Anda ajar, bahwa karena orang Kristiani pergi ke gereja mana-mana itu kotor. dulu. Wes, mantap Ibu nih. Karena orang Kristiani pergi ke gereja itu kotor. Mantap Bu, luar biasa. Mantap, mak gua nih. Bagus nih. Mak gua nih. Keren, mak gua nih. Keren, luar biasa. Umat Kristiani pergi ke gereja kotor. Iya, kalau kita diajarin membersihkan diri, bertemu Tuhan harus hormat sedikit. Kalau Oten misalnya mau ke gereja, bekas nginjak tai anjing boleh nggak masuk gereja? Boleh. Emang ada larangan? Nggak ada larangannya. Bekas nginjak tai kucing di depan Tuhan. Wahai Bapa kami yang ada di surga. Bapaknya di surga. Kok buat tai kucing nih? Gak ada otak ya kalian. Boleh kalian dalam keadaan bertemu Tuhan serampangan. Tapi kalau kita enggak, Allahu tayyibun yuqabil tayyib. Allah itu maha sempurna dan menerima segala sesuatu yang sempurna. Baik daripada segi pengibadahan, baik itu daripada segi bersuci. Wajibnya bertemu Tuhan dalam keadaan suci, dalam keadaan totalitas lah. Nggak kayak mereka lagi berdoa, wahai Bapa kami di surga, kentut dia. Sorry bapakku, aku kentut gitu. Kalau mereka, cuman kalau kita punya adab membedakan bertemu makhluk dengan bertemu Tuhan. Makanya saya bilang, yang boleh kurang ajar terhadap Tuhan kayak mereka aja. Kalau kita kan juga diajarin untuk kurang ajar sama Tuhan ya. Tapi mereka itu ya karena ajaran datang dari manusia, ya mereka itu ya terserah mau kurang ajar sama Tuhan juga ya. Tuhan tidak memandang dari pakaian Bang Daman. Tuhan tidak memandang dari perbuatan. Tuhan memandang dari hati. Itu aja alasan gereja tuh. Pertanyaannya, hebat-hebatnya dukun cuma bisa baca pikiran manusia. Hebatnya Oten bisa baca pikiran Tuhan. Kalau kita teman-teman, andaikan lisan kita enggak baik, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan? Makanya kita membenarkan lisan kita agar baik di depan Tuhan. Kalau Allah memandang daripada perbuatan, bagaimana kita memperbaiki perbuatan agar diterima oleh Allah?
Kalau Allah melihat daripada pengibadahan, bagaimana kita menyempurnakan ibadah agar Allah menerima ibadah. Kalau mereka enggak, bodoh amat aku ngelakuin apa, bodoh amat sepatuku ada tai kucing, bodoh amat, yang penting Tuhan ngelihatnya dari hati. Pertanyaannya, lu tahu pikiran Tuhan dari mana? Kayak ibaratnya gini, ini Daman dan itu Edis. Oke, saya bilang, misalnya nggak usah Daman lah. Anda punya orang namanya Yanti. Anda bilang ke Yanti gini, alah Yanti itu orangnya dia nggak peduli kamu bagaimanapun. Anda nggak kenal Yanti itu siapa. Misalnya gini, Anda punya tetangga jauh. Anda blok B, dia blok D. Namanya Yanti. Anda bilang, gue cinta banget sama Yanti. Gimana cara gue dekat sama Yanti? Oh, Yanti itu dia orang itu nggak memandang apapun, nggak memandang pisau. Dia suka malu. Sedangkan Anda sendiri, Yanti di blok D itu kagak kenal, kagak tahu, kagak pernah lihat, kagak pernah ngomong, kagak pernah ngapa-ngapain. Jadi kalian tahu Yanti kayak gitu dari mana? Karena yang paling Yanti daripada Yanti adalah Yanti itu sendiri. Ini enggak, yang paling Tuhan di antara Tuhan itu sendiri adalah Oten. Bayangin. Karena Oten paling tahu isi pikiran Tuhan. Tuhan nggak mandang perbuatan, Bang. Tuhan nggak mandang pakaian, Tuhan mandang hati doang. Lu tahu dari mana? Ketemu juga kagak, ngopi juga kagak, nembak-nembak aja lo. Kan itu ya, cuma Oten tuh yang bisa baca pikiran Tuhan. Kalau kita enggak, andaikan perbuatan aku dilihat Tuhan, bagaimana aku menyempurnakannya? Andaikan kesucian daripada pakaianku menjadi nilai buruk terhadap Tuhan, bagaimana aku menyucikannya? Kalau perkataanku ini tidak baik di pandangan Tuhan, bagaimana kemudian aku memperbaiki lisan kita? Mewujudkan diri kepada hak yang sebenarnya, di mana kita menyembah Tuhan, maka kitalah yang memperhambakan diri terhadap Tuhan, yang berpikir terhadap apa yang kemudian bisa diterima oleh Tuhan. Kalau mereka enggak, Tuhannya wajib buat baik. Mereka berbuat dosa, Tuhannya wajib nebus. Mereka yang bikin onar, Tuhannya yang mati demi mereka. Kurang ajar loh. Mereka yang buat, Tuhannya disuruh tanggung jawab. Kan aneh. Ini kayak ibaratnya, Daman, apa? Kamu udah ngambilin anak orang? Ya udah, kalau gua ngambilin anak orang, lu yang tanggung lah, kan gitu. Mereka yang buat salah, mereka yang merkosa anak orang, yang disalahin Tuhan, disuruh tebus sama mereka. Ada kalian aja. Udah, kita lanjut. Bilang Mantap bu. Pokoknya aku dukung ibu nih ya. Channel ini menjijikan, katanya memfitnah. Anda yang menghina. Betul. Dengar. Anda Memfitnahnya di mana? Anda suka menjelekkan agama Islam. Menjelekkannya di mana? Di mana menjelekkan maksud Anda? Tadi kan Anda menuduh saya menjelekkan agama Islam. Iya. Lalu saya tantang Anda, di mana saya menjelekkannya. Terus Anda bilang, kata Anda di hidung orang Islam ada setan. Kan memang betul. Itu bukan setan. Bukan ada setan di hidung. Bukan ada setan di hidung manusia Islam. Saya bukan. tunjukkan hadisnya ya. Mengeluarkan kotoran dari hidung. Bukan setan. Saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Itu hadis yang sifatnya metafor ya guys ya. Arti metafor gini. Untuk tahu hiperbola nggak kalian? Hiperbola kayak kita ngomong sama anak, jangan keluar maghrib nak, nanti diculik kuyang. Emang kuyang ada? Diculik kuyang beneran gitu. Untuk mewujudkan wujud patuhnya anak. Itu hiperbola daripada Rasulullah mengatakan apa? Bersihkan hidungmu. Padahal tujuannya satu, bersihkan hidungmu. Dengan tujuan apa? Kamu melakukan istinsyak. Nah, sunnah wudhu. Itu doang. Dengan narasi yang sifatnya hiperbola. Apa itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan mubalaghah, sigat mubalaghah. Dalam bahasa bersihkanlah hidungmu seakan-akan di dalam hidungmu ada setan. Paham maksudnya? Keseakan-akanan itu namanya hiperbola. Dalam bahasa Indonesia namanya hiperbola, dalam bahasa Arab namanya sigat mubalaghah. Ya udah, kalau berarti dia pegang standar literlek ya. Arti literlek gitu ditulis gitu maksud. Berarti dalam hidung orang Islam ada setan. Berarti di sini ada setan ya. Oke. Kita main literlek ya. Oke. Berarti mainnya literlek boleh. Kita main literlek juga sama Edis dong. Nah, cara bahasnya, cara jawabnya tuh gini ya. Aku ajarin kalian ya guys ya. Gini.
Cara jawabnya, buka aja Ayub 273 di sini gini. Nah, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Ya udah, kita main literlek sesuai apa yang dia mau. Nah, literleknya setan ada di lubang hidung orang Islam. Berarti secara nyata emang bener-beneran ada setan, bukan metafora, bukan hiperbola, bukan perumpamaan ataupun keseolah-olahan. Oke, berarti bener ada setan. Oke. Mereka juga bisa. Berarti yang bener-bener ada di hidung orang Kristen apa? Roh Allah. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Pertandingan tinju. Daman melawan Edis. Luar biasa ya kan? Dari penantang kiri, dari sudut kiri ada Daman penantang daripada Edis TV. Yo gitu kan. Dari sudut kanan ada Edis TV. Fight mulai. Tua. Ternyata Daman dapat pukulan pertama yang sangat telak dari Edis TV. Kena tepat di batang hidungnya misalnya ya kan. Pertanyaan saya, kan literlek nih, beneran ada setan. Yang bonyok siapa? Setan. Dan ternyata setelah pukulan dan ronde kedua, Daman melancarkan pukulan bertubi-tubi tepat di hidung Edis. Pertanyaan saya, yang bonyok siapa? Siapa yang bonyok? Siapa yang bonyok? Tuhan. Begitu Daman dilancarkan serangan ketak. Yang bonyok setan yang di dalam. Edis, puak, kena ditonjok di hidungnya. Yang bonyok siapa? Tuhannya. Tuhannya bonyok. Ayub 273. Kan standarnya ini kan literlek ya. Ya udah literlek berarti. Kita yang bonyok setan, dia yang bonyok Tuhan gitu guys. Gitu cara counternya. Makanya pentingnya jadi apologet ya biar kita pintar. Dah. Oke, selanjutnya. Hari ini adalah musim flu. Di Indonesia ada sekitar 60 orang Kristen mengalami flu parah dan 60 orang Muslim mengalami flu parah. Kan isi daripada flu kan biasanya ingus. Ternyata setan-setan Muslim pada belepotan sama ingus. Belepotan sama ingus. Ternyata Tuhan Kristen semua belepotan sama ingus. Mereka yang belepotan Tuhan sama ingus tuh. Jijik banget tuh Tuhan mainnya sama ingus tuh. Gara-gara ada di lubang hidung tuh no. Apa nggak kesel tuh Tuhan berada dalam lubang hidung tiba-tiba keserempet sama ingus. Astagfirullah. Ya, penjelasan hadis tersebut sifatnya literlek. Bersihkanlah hidungmu seakan kamu khawatir seakan-akan ada setan yang berada daripada setiap nafasmu. Keseakan-akanan. Cuma ya udah untuk Oten kalau dia memang mau pakai standar literlek ya, apa yang tertulis itu pengertian, kita juga pakai standar yang sama kan. Lanjut Bu, ajar Bu. Saya tunjuk. Nanti belajar dari saya Bu ya. Bukan hadisnya bahwa setan itu tidur di lubang hidungnya orang Islam, termasuk di lubang hidungmu. Saya tunjukkan. Lah Tuhan selamanya di lubang hidung gimana itu? Ayub 273 tuh. Tuh. Ayub 273 tuh. Roh Allah masih dalam lubang hidung. Aduh. Tiap hari tuh Tuhan nyepel di lubang hidung. Lubang hidung orang Kristen ada berapa miliar? Wah, Tuhannya ada berapa tuh? Berarti banyak, nggak tritunggal. Bermiliar-miliar tunggal. Kenapa? Ada di setiap hidung orang Kristen. Tuhan membelah diri masuk ke dalam hidung no. Waduh, kasihan banget Tuhan ya. Belah diri masuk ke dalam hidung. Nggak khawatir sama ingus tuh Tuhan. Astagfirullah. Dis. Lanjut. Nih, saya suruh nanti Anda membaca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putar kameranya. Dengar, Anda nggak usah membuka hadis-hadis. Anda nggak usah buka begitu. Anda tidak percaya lagi dengan hadis. Anda tidak percaya dengan hadis ini. Nah gitu Bu. Woi manusia kafir. Tuhan lu belepotan sama ingus Bu. Bilang kayak gitu Bu. Woi manusia kafir.
Tuhan lu belepotan sama ingus ada dalam hidung. Ibu ini harus kita duduk nih. Bu, ayolah Bu. Saya ajarin apologet Bu. Mantap Bu, mantap. Gue suka ibu-ibu kayak gini guys. Ya serius, saya suka ibu-ibu kayak gini. Oke, kita lanjutin lagi ya. Loh. Ini Muhammad yang bilang gimana? Anda nggak usah menjadikan muslim kafir. Dengarin dulu. Nih, saya bacakan ya. Kafir, ahli neraka. Bilang Bu. Ini bahkan Kafir, ahli neraka. judulnya. Bahkan ini sudah judulnya, setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Makanya saya bilang di lubang hidungmu ada Karena setan. setan itu Karena setan-setan itu Edis, wajar ada dalam lubang hidung gitu dong Ibu bilang. Lihat Ibu nggak ada modal. Besok Bu kalau perang Ibu tuh butuh bawa modal. Ibu nih harus kita kasih wejangan biar punya modal. Ibu bawalah. Iya, daripada kalian Tuhan dalam lubang hidung, hina banget tuh Tuhan dari sela-sela bulu hidung tuh bilang Bu. Bilang kayak gitu, kayak harus pinter kita nyerang-nyerang ya guys ya. Jangan sampai kita diserang, nggak tahu cara nyerang balik, naik ke atas kagak ada modal. Kasihan. Butuh modal Bu, ya. Butuh modal. Oke, lanjut lagi guys. kafir, dengar dulu. Kafir bagus. Dengar dulu kafir. Nggak usah Anda menjelekkan umat Islam di sini. Jangan dulu. Setan Di mana saya menjelek? di manusia. Itu tidak menjelekkan. Itu adalah fakta manusia bahwa di hidung kalian memang setan tidur di situ. Itu bukan fakta kafir. Anda salah. Berarti tadi ya Muhammad ya bohong. Salah Anda. Makanya Anda, Salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Oke, salahnya di mana di situ tadi? Anda yang berbohong. Anda suka menghina agama Islam. Memfitnah. Nih, dalam kaidah Arab guys, namanya itu apa ya? Isti'ar. Isti'ar itu kinayah sindiran ya. Isti'ar tuh gini. Isti'arah itu kayak meminjam lafal. Kayak contoh, kita berbicara ya. Kita ngomong, aku tadi bermain bola bersama kambing, dia bodoh banget. Kan itu bukan kambing yang sebenarnya. Artinya kata-kata kambing itu dipinjam untuk mewujudkan orang bau ataupun belum mandi. Itu namanya isti'arah lafzi. Oke, meminjam lafal. Sama juga seperti kata itu ketika dipinjam kata-kata setan untuk mewujudkan kepatuhan dalam mengerjakan. Untuk mewujudkan kekejian ataupun noda-noda yang ada di dalam hidung. Layaknya seperti setan. Oke. Dan itu juga menjadi faktor kesehatan daripada istinsyak ya. Faktor kesehatan daripada istinsyak. Kalian tahu istinsyak gak sih? Dalam bab fikih dinamakan, bukan itu kan istinsyar ya. Tapi yang benarnya adalah istinsyak. Dan Rasulullah berbicara soal itu bukan serta-merta. Jadi istinsyak kalian tahu bukan ngolesin air di hidung teman-teman, bukan. Istinsyak itu adalah menghirup air sampai ke pangkal hidung. Nah, pertama-tama misalnya kayak kami di pondok itu dulu emang pedis kayak ada perih gitu kan. Pertama-tama, tapi setelah 1 minggu aja kalian lakukan seperti biasa, otak kalian lebih fresh. Setelah itu nggak ada yang namanya pedih lagi, nggak pedih. Dan saya sampai sekarang masih saat wudhu saya beristinsyak. Apa itu beristinsyak? Ambil air, saya hirup sampai ke pangkal hidung. Emang pedis pertama, tapi lama-lama pedis itu hilang. Tujuannya apa? Rasulullah berbicara itu di atas ilmu kesehatan dengan nada keseolah-olahan. Artinya seolah-olah noda-noda di hidung itu, debu-debu di hidung itu bakteri yang dapat membahayakan rongga nafasmu, itu layaknya setan. Artinya gini, saat kita bilang, aku tadi bermain bola dengan kambing, berarti ada seseorang yang dijuluki dengan kambing dengan wajah persamaan ataupun dengan sistem persamaan bahwa ini sama-sama males mandi dan bau misalnya. Begitu juga ketika noda-noda bakteri diumpamakan layaknya setan. Apa? Di mana setan membahayakan iman, di mana bakteri membahayakan kesehatan. Itu namanya wajah
tasbih ataupun sistem persamaan kalau di dalam ilmu balaghah ataupun ilmu sastra Arab. Oke. Kita lihat apa manfaatnya. Manfaat daripada istinsyak setelah diteliti. Istinsyak berarti menghirup air dengan lubang hidung. Menghirup ya, bukan naruh. Melalui rongga hidung sampai ke tenggorokan bagian hidung. Nah, nosofaring fungsi untuk mensucikan selaput dan lendir hidung yang tercemar oleh udara kotor dan juga kuman. Selama ini kita ketahui selaput dan lendir hidung merupakan basis pertahanan pertama pernapasan. Dengan istinsyak mudah-mudahan kuman, infeksi saluran pernapasan akut ISPA dapat dicegah. Nah, penelitian ilmu modern dilakukan oleh tim kedokteran Universitas Alexandria membuktikan bahwa kebanyakan orang yang berwudu secara kontinu, maka hidung mereka bersih dan bebas dari debu, bakteri, dan mikroba. Tidak diragukan lagi bahwa lubang hidung merupakan tempat yang rentan dihinggapi mikroba dan virus. Tetapi dengan membasuh hidung secara kontinu, dengan melakukan istinsyak, memasukkan dan mengeluarkan air ke dan dari hidung saat berwudu, maka lubang hidung menjadi bersih dan terbebas dari radang dan bakteri. Dan ini mencerminkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Proses ini dapat menjaga manusia akan bahaya pemindahan mikroba dari hidung ke anggota tubuh yang lain. Berarti kita mengistilahkan, kalau dalam literasi yang tadi kita baca, kita mengistilahkan mikroba bakteri pembawa bahaya terhadap pernapasan layaknya setan. Kalau mereka virus mikroba diumpamakan layaknya apa teman-teman? Layaknya Tuhan. Nah, itu. Kalau kita jelas bahwa faktor misalnya seperti mikroba nih. Oke, mana dia mikroba? Nih, mikroba virus yang membahayakan kesehatan, yang membahayakan pernapasan diumpamakan layaknya setan. Tapi kalau kita meninjau ini, berarti mikroba ini diumpamakan layaknya Tuhan. Itu dia ya. Jadi alangkah Rasulullah itu saat membicarakan sesuatu ataupun memerintahkan sesuatu tidak lain karena kemaslahatan. Ada sesuatu yang baik yang akan terjadi, maka ikutilah. Tidak lain karena itu pasti insyaallah. Makanya Rasulullah mengumpamakan agar kita mau melakukan dengan mengatakan layaknya engkau membenci setan, maka bencilah setiap virus yang masuk ke dalam rongga tubuhmu. Bukan kayak mereka di hidung dipelihara rongganya, mikrobanya. Karena apa? Roh Allah. Karena apa? Jadi ibaratnya, Edis, kamu melihara virus nggak? Melihara. Kenapa? Karena roh Allah. Jadi mereka tuh nggak ada bersih-bersihin hidung, nggak ada. Kalau kita ada. Ada proses istinsyak. Ya, kalau mereka nggak ada. Karena mereka nggak boleh bersihin hidung. Kalau bersihin hidung, Tuhannya ini apa namanya itu kena kobokan air hidung itu nanti. Tuhannya tenggelam, ngap, tahu nggak ngap sama air. Kan mereka punya roh Allah tuh. Kalau mereka istinsyak, Tuhannya ngap dalam air. Nggak bisa ngomong. Penuh air. Kalau kita setannya yang ngap. Setannya ngap. Itu kalau kita lucu-lucuan itu Mas. Karena apa? Karena Rasulullah, pastinya seorang Rasulullah sudah pasti diilhamkan oleh Allah segala mekanisme terbaik terhadap manusia. Makanya diturunkan ilham kepada Rasulullah berupa hal-hal yang seperti demikian, agar orang-orang muslim ini menjaga kesehatan melalui prosesi daripada wudu. Oke. Dalam ranah psikologi dibahas bahwa air dapat menetralisirkan yang namanya aura negatif dan mengubahnya menjadi aura positif. Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan, apa dikatakan? Kalau kamu marah, falyatawadda. Kalau kamu sedang marah, maka berwudu. Cocok nggak dengan ilmu psikologi? Cocok. Air dapat menetralisir aura, merubah, membetterkan aura negatif menjadi positif. Rasulullah bilang kalau marah wudu. Marah aura negatif, berwudu untuk membetterkan aura negatif tersebut. Luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan guys. Emang ajaran pagan aneh-aneh sih. Roh Allah lubang hidung. Yang nyata. Anda nggak usah menghina agama Islam di sini kafir.
Karena Anda kafir. Menghinanya di mana? Kasihan ibu ini, rambut sampai keriting bela agama. Mantap bu. Tapi besok-besok jangan naik kalau nggak ada amunisi ya bu. Betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Setan bukan tidur di lubang, bukan tidur. Dia membuat otak orang jadi lemah, makanya dibersihkan. Mantap ibu. Ah ini kan bagus jawabannya. Nah setan membuat otak orang jadi lemah karena hinggap di lubang hidung, maka harus dibersihkan. Bagus. Ini bagus bu. Tapi ibu nggak punya rudal balik. Seharusnya ibu harus punya rudal balistik menyerang balik gitu bu. Kayak tadi tuh. Kalau saya, kalau debat medis, yuk dis main tinju yuk biar bonyok Tuhan lu kan gitu ya. Dikeluarkan. Baik. Coba Anda yang baca ya. belajar Jangan kafir, saya yang baca. jangan kafir. Ya, jangan saya yang baca terus. Nih coba. Anda yang baca sekarang gantian. Apakah dia tidur atau tidak Itu nih? Anda tidak perlu ngapa-ngapain gitu, nggak perlu ada gitu-gitu kan, karena emang ada kafir. Ini bacanya Anda apa tidak sebentar tahu nih? Islam. Mungkin Anda agak sedikit rabun. Mungkin Anda rabun. Anda yang Karena rabun. setan-setan coba baca. Apa ini bacanya? Mau ketawa ibu tuh. Ayo. Anda yang baca. Tuh. Meninggal. Blunder kan bu. Makanya butuhnya ilmu bu. Jangan sembarangan naik. Kalau ibu sembarangan naik kayak gitu, blunder pas disuruh baca terdiam. Ibu nggak bisa menjelaskan bagaimana sistem pikir. Misalnya saya bilang gini. Misalnya kita coba ngomong ya. Ada yang pernah ingat dulu dibilang gini kepada anak gadis biasanya. Anak gadis ya. Dia ngomong gini sama orang tua. Nak, kalau nyapu yang bersih, kenapa mak? Kenapa? Kalau nyapu nggak bersih, nanti dapat jodoh berewokan kayak Bang Daman. Gini kan? Nah, apakah sapu ataupun penyapuan tadi adalah standar terhadap dapat jodoh berewokan ataupun tidak? Ya enggak. Kalimatnya kan alegori. Kalimatnya metafora untuk mewujudkan, nak, kamu harus mau nyapu secara bersih. Begitu juga Rasulullah bilang, virus dan mikroba itu membahayakan rongga hidungmu, maka bersihkanlah. Diganti mikroba dan virus itu layaknya setan yang membahayakan iman manusia, maka virus dan mikroba membahayakan kesehatan. Nah, kayak mereka tuh, makanya otak mereka itu bebal, oon. Anak manusia kok disembah. Kenapa? Oonnya ya karena hidungnya nggak pernah dibersihin, mikroba, virus nempel semuanya, sama roh Allah nyampur semuanya. Kalau kita mikroba dan virus-virus yang nempel di bulu-bulu hidung diibaratkan setan, mereka diibaratkan Tuhan. Salah. Ada plak nih bener-bener. Aduh ibu blunderin diri ibu. Besok-besok belajar dulu lah bu ya. Nyerang balik kayak paling kurang. Gal dunia. Karena setan-setan tidur. TITDUR tidur. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Aduh. Kafir, dengar dulu ya. Setan tidur di lubang hidung orang Islam, bukan tidur, bodoh. Bagus. Tadi bacanya apa? Membuat manusia itu lemah. Bukan tidur bodoh, membuat otak manusia itu lemah. Bagus ibu, bagus bu. Tadi Dan bacanya yang membuat apa? manusia itu lupa untuk mengingat Allah, mengingat Tuhannya. Lupa mengingat Allah, nyembah nonot manusia terus ya bu ya, bener. Bodoh. Anda belajar Islam. Nyembah nonot manusia maksudnya ya udah, tangan Yesus pasti disembah, mulut Yesus pasti disembah, tubuhnya pasti disembah, termasuk nonotnya dong. Nah itu makanya mereka karena apa? Memelihara Tuhan dalam hidung tuh. Kalau kita mikroba sama virus bersihin biar otak jadi jernih ya kan? Emang teman-teman ya, orang Islam akan berdusta jika agamanya dibahas. Anda aja jelek. Ngomong saja tidak. Nah jelek deh bu, betul bu, tukang tambal ban ya bu. Ya Anda aja jelek. Keren mak gue nih, mak gue. Anda aja jelek bener, mukanya peta makan babi bu, bener jelek. keren ibu nih, mak gue nih, keren makku. Lanjut makku, luar biasa Anda. Lu mau bahas, mau lompat-lompat lagi. Anda mau lari dari tema.
Mau lompat-lompat kayak Bilang bu. Ah, mantap, ibu udah mulai nyerang balik. Bagus bu, bagus. Tuhan Anda aja manusia. Anda berak, Tuhan Anda berak. Apa beda berak Anda sama berak Tuhan? Tanya, bagus bu, bagus. Lanjut. Sebentar lompat ke sini, sebentar lompat ke sana begitu. Ngelek ibu. Yesus Aduh. itu. Kamu sudah mengakui tidak Nah, kalau udah dibahas Bible, udah Roh Kudus mengelek-ngelekkan. bahwa setan tidur di lubang hidung Dia orang Islam? Dia manusia bodoh. Dia manusia bodoh. Anda sudah mengakui Manusia bahwa yang Muslim setan Dia manusia bodoh, bagus bu. Muslim? Ajar bu. Ibu nih ngelek nggak seru bu. Udah macet-macet. Kita lihat korban kedua ya. Muslim yang ini ya. Muslim yang nekat ya, tanpa ilmu naik ke atas, yang hanya mempermalukan agamanya. Anda Muslim atau bukan? Kristen. Oh, Kristen, lanjut. Nih, Bapak nih, coba Pak. Nah, ini kayaknya pakai peci bagus Bapak nih. Oke, kita dengerin ya. Itu adalah apa namanya? Bagian yang dikutip atau biasalah dicolong lah, saya gunakan bahasanya ya, dari dalam Bible. Nih, saya tampilkan bacaannya nih. Perhatikan. Kita lihat yang versi bahasa Indonesia ya. Apa itu? Nih. Perhatikan Yajud dan Makjuj. Nih, kita buka dari sumber yang kredibel aja ya. Nih. Saya tampilkan di layar. Oke. Nih. Ya'juj dan Ma'juj. Oh, itu next kita bahas ya. Oke lah teman-teman, jazakallah semuanya yang telah hadir di Alman Tiki Reaction. Next kita bahas. Udah, setan lubang hidung untuk tema hari ini udah cukup. Berarti kesimpulannya, kita virus dan mikroba diistilahkan layaknya setan yang mengganggu pernapasan. Nah, bukan setan yang mengganggu pernapasan, mikroba ataupun virus yang membuat pengaruh terhadap kesehatan. Yang diistilahkan dengan setan. Mereka mikroba dan virus yang ada di dalam hidung diistilahkan dengan Tuhan. Kalau kalian sinus kan bau ya. Ini lendirnya itu bau. Nah, itu Tuhan belepotan sama sinus. Belepotan sama ingus kuning. Ih, kasihan Tuhan, belepotan sama ingus kuning ya kan. Itulah yang membuat mereka jadi on ya guys ya. Karena apa? Mereka tuh nggak pernah bersihin hidung. Oke, buat kalian tips-tips semuanya, istinsyar dan istinsyak sering-sering ya dilakukan ya. Bagus itu buat kesehatan rongga hidung dan juga buat kelancaran otak guys. Nah, jadi selama 1 minggu, mungkin 1 minggu pertama pedis ya, bakal pedis. Misalkan ambil air, kalian hirup, itu pedis pertama. Tapi lama-lama rasa pedis itu akan hilang. 1 minggu udah hilang. Sama kayak Bang Daman sekarang udah nggak lagi pedis dan enak, seger. Pikiran kalian seger, serius. Oke, gitu aja. Jazakallah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa infak di rekening yang ada di bawah ini. Saya Daman Huri, pamit undur diri di hadapan teman-teman sekalian. Ya, gitu aja ya. Tetaplah istiqamah dalam Islam. Kalau tidak mengerti, jangan coba-coba naik. Assalamualaikum.